Jangan nangis, sebentar lagi selesai. Rapo. 5 tahun menikah dengan istri. Bekerja tanpa mengeluh. Membesarkan anak sampai dewasa. Dia bilang supaya aku tidak membagi cintaku terhadap anak. Dia menyarankan menjalani operasi steril. Suamiku. Kalau kamu steril, Tong Yao tidak akan membagi cintanya untuk anak kita. Baiklah. Chen Ge, selamat ulang tahun. Pada hari kedua setelah operasi steril, tapi dia membawa cinta pertama pulang untuk ulang tahun, berpura-pura jadi pacar cinta pertama. Pulang bertemu orang tua. Sayang, kamu. Hal-hal yang dulu. Yao Yao. Aku berharap kamu bisa menemaniku pulang sebagai pacarku. Untuk mengatasi desakan menikah dari orang tuaku. Bantuan kecil seperti ini, apa aku setuju? Saya tidak setuju. Putranya Tong Yao. Suami, kamu baru saja selesai tidak istirahat dengan baik. Kenapa keluar? Ayo, saya antar kamu. Kamu itu istri saya. Kenapa malah sebagai pacar menghadapi orang tuanya? Kamu nggak punya rasa simpati sih? Orang tua Kak Chen mendesak menikah. Aku sahabatnya, bantu kenapa? Kita sudah menikah 5 tahun. Tapi kamu tidak pernah Pulang untuk bertemu orang tua. Kenapa? Karena satu kata dari dia. Kamu langsung mau ikut dia pulang. Dan masih dengan status pacar. Yao Yao. Sudah, jangan bertengkar. Gumo benar. Aku tidak seharusnya meminta hal berlebihan. Aku tetap akan mencari cara lain. Tenang saja, Kak Chen. Aku pasti akan membantu. Gumo. Kenapa tidak tahu berterima kasih? Kalau bukan Kak Chen, grupku takkan mencapai pencapaian ini. Kamu juga bisa seperti Kak Chen, membuat grup menjadi perusahaan. Aku bisa tinggalkan pekerjaan menemanimu pulang ketemu orang tua. Kamu bilang apa? Bantuan dia. Itu jelas-jelas aku. Cukup, kamu suami rumah tangga. Paham indikator kinerja utama, tahu manajemen kualitas total, kamu pantas klaim hasil. Aku memang gak paham, tapi kamu kan istriku. Selama ini setiap kali aku ajak kamu pulang, kamu selalu gak mau. Sekarang malah mau pulang sama pria lain. Gak tahu aja. Kupikir dia itu suamimu. Saya kasih tahu kamu, saya tidak setuju. Kak Chen itu sahabat, saya bantu sekali. Kenapa tidak? Om Lu orang baik, belikan camilan dan mainan. Mama harus bantu Om Lu. Papa, kamu keterlaluan peletnya. Gumo. Aku dan Yao Yao sejak kuliah. Seperti sahabat yang tak terpisahkan. Kalau aku punya niat buruk pada Yao Yao, dia sama sekali gak akan nikah sama kamu. Apa itu sahabat cowok? Menurutku si pacar. Gumo. Kenapa pikiranmu kotor banget? Aku sudah putuskan. Kalau kamu berani halang, aku langsung cerai. Sayang, kamu. Hanya karena dia kamu mau cerai dengan aku. Benar, kamu nggak ngerti. Aku jijik harus bertahan di sini. Aku selalu nurut sama kamu, semua karena dia. Dan sekarang kamu mau cerai dengan aku. Sayang, aku cinta kamu. Sayangku. Aku juga cinta kamu. Tong Yao. Kamu sudah berubah. Aku nggak pernah berubah, itu cuma kamu yang overthinking. Xiao Ming, dengarkan kata-kata ayah. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Aku hanya mau ibu bantu Paman Liu. Gumo, kau tidak seperti anak kecil. Harus lebih besar hati. Aku dan Yao Yao hanya teman dekat. Anak kalian sudah sebesar ini. Mengapa aku akan menghancurkan keluargamu? Besar hati kepala kamu. Sesama pria, aku tahu betul. Apa niat busuk yang disembunyikan? Gumo, kau sudah gila. Kenapa bisa memukul Kak Chen? Kamu ayah yang jahat, aku tidak mau kamu lagi. Paman Lu, sakit enggak? Xiao Ming, jangan nangis, paman gak sakit.
Kak Chen, nggak apa-apa? Perlu ke rumah sakit? Aku nggak apa-apa. Gimana kalau masalah ini kita anggap selesai aja? Paling pulang dimarahi. Lagi pula, selama ini, selalu melewatinya begini. Jangan karena aku merusak hubungan keluargamu. Kak Chen, kamu banyak berkontribusi untuk perusahaan, aku pasti bantu. Ayo ke rumah sakit. Sayang. Luka-lukaku kayaknya terbuka lagi. Bisa nggak? Antar aku ke rumah sakit dulu. Cukup. Gumo, ini cuma operasi kecil. Jangan dibesar-besarkan. Pikirkan baik-baik sendiri. Janggon Bergerac. Lukanya akan terbuka lagi. Kenapa aku ada di rumah sakit? Keamanan lihat pintu rumahmu tidak terkunci, disangka pencuri. Mereka menemukanmu pingsan dan membawamu ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, di mana keluargamu? Kamu selesai operasi, lukanya terbuka lagi. Infeksi mungkin terjadi, butuh perawatan 24 jam. Sayang, aku sedang Aku sedang lembur, jangan ganggu aku. Aku bisa sendiri. Presiden Gu, Lin Kixi dari grup Shengxi. Aku bekerja sama dengan Tong Yao dari grup Jiahua. Terima kasih, Direktur Lin. Presiden Gu, aku sudah bantu kamu dengan hal besar seperti ini, cuma bilang terima kasih. Bukankah itu terlalu sepele? Mau apa kamu? Gimana kalau gini aja, kamu traktir aku makan. Aku ingat Jing Yashuan itu punyamu kan? Ikan asam manis di sana enak banget. Gampang. Dengar dari tante, kamu mau bawa istri pulang. Kok nggak kelihatan istrimu? Yao lagi lembur di perusahaan, jadi agak sibuk. Nenek bilang, kalian sudah 5 tahun. Yao. Kamu tiap tahun baru pulang temani orang tuaku, suami nggak guna itu nggak marah? Dia berani, cuma modal tampang doang. Bisa jadi pria rumahan. Dia nggak berani ngelawan aku, takut aku minta cerai. Suara ini... Sayang. Cucu besar, kakek ambilkan lauk untuk Lu Jiangwo. Wah, pintar sekali. Bukan cuma cerai, harus bikin dia keluar tanpa apa-apa. Harta kamu sebanyak itu, nggak boleh sampai. Keuntungan pecundang. Benar, cowok tampan yang hidup dari wanita seperti ini harus dihajar seperti ini. ITU Nona Tong, dia sedang lembur. Kenapa dia ada di sini? Bukannya dia sedang lembur? Dia juga ada di sini? Yao, suami rumahan belum tahu hubunganmu dengan Zichen. Hubungin dia sama Lu Zichen? Apa maksudnya? Lalu, tahu itu buat apa? Kalau nggak hamil di luar rencana. Takut ganggu karir Mas Chen di luar. Mana mungkin aku nikah sama pria yang cuma bisa masak dan urus rumah, kan? Xiaoming. Bukan anak kandungku. Yao. Selama ini kamu sudah banyak berkorban. Maafkan aku. Mas Chen, kamu nggak keberatan aku nikah sama pria tampan aja kan? Gimana mungkin? Kamu itu cinta sejati aku. Si bodoh itu benar-benar nggak punya otak. 5 tahun kamu terus bersama kita, dia sama sekali nggak curiga. Dia curiga, terus kenapa? Anakku bantu Yao jadi pahlawan di peluncuran Jiahua Group. Si bodoh itu, berani nolak aja dia. Tong Yao. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak mau pulang menemui orang tuaku. Sekarang malah berkumpul dengan keluarga Lu Zichen. Bahkan Xiaoming. Bukan anakku. Semua ini mereka tahu dengan jelas. Hanya aku yang dibodohi. Mereka benar-benar keterlaluan, berani-beraninya melakukan hal menjijikan. Tuan Gu, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Ada yang lucu lagi. Bilang dia pergi steril. Dia bego banget. Beneran pergi dong. Ada kejadian kayak gitu. Yao Yao, cepat ceritain ke orang tuaku, biar mereka ketawa-tawa, asik buat teman minum nanti. Aku bilang ke dia, nggak mau cintanya ke Xiaoming terbagi. Dia ingin beri semua cinta cuma buat Xiaoming. Dia beneran percaya, langsung pergi steril setelah itu. Bener-bener lucu banget, orang goblok gitu, tapi sama kamu tulus banget. Benar-benar penjelit. Si pecundang ini tergila-gila sama Yao Yao. Asal Yao Yao ngomong sepatah kata, walau disuruh mati, dia nggak bakal nolak. Berarti, pria ini sudah kehilangan kemampuan punya anak. Itu tidak bagus ya? Apa yang nggak bagus? Dia nggak punya keturunan lagi, jadi harta orang tuanya bakal jatuh ke cucu besarku. Bener juga. Ternyata. Semua ini hanya tipuan. Gumo, aku ingin menikah denganmu, mari hidup bersama sampai tua. Belum pulang kerja ya? Aku kangen banget sama kamu. Kamu memang suami terbaik. Aku sangat mencintainya. Tapi yang kudapatkan Hanyalah pengkhianat. dan rencana licik. Bahkan harta orang tuaku pun disasar. Tong Yao, kamu benar-benar kejam. Untung saja kamu nggak tahu identitas asliku. Kalau tidak, hal menjijikan pun kamu bisa lakukan. Mama, aku nggak mau lagi panggil Gumo sebagai ayah. Dia bukan ayahku, Paman Lu adalah ayahku. Chen Ge. Nggak mungkin selamanya Xiaoming manggil kamu paman, kan? Kamu kan ayah kandungnya. Gimana kalau Xiaoming mulai panggil kamu ayah saja? Itu nggak bisa. Gumo masih mau bantu besarin anak. Kalau dia tahu, malah. Atau gimana? Aku anggap kamu jadi ayah kecilku. Ini ide yang bagus. Sudah diputuskan. Hari ini hari yang baik. Kita rayakan. Ayo, bersulang. Sekumpulan sampah masyarakat. Sekumpulan sampah masyarakat. Kalau bukan karena kamu, Tong Yao mana makin jadi seperti sekarang. Pak Gu, tenang saja. Aku pasti akan bantu kamu menghajar pasangan jahat ini. Sudahlah. Pak Gu. Tong Yao memperlakukanmu seperti ini. Masih mau memaafkannya? Jonggong-jonggong. Kamu masih mencintainya? Sinta, aku merasa menyelesaikan masalah seperti itu terlalu murah untuk dia. Jadi maksudmu? Selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam membantunya naik posisi membantu grup Jawa Go Public. Kalau aku bisa memberinya itu, tentunya aku juga bisa mengambilnya kembali. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Membuat keluarganya dalam keputusasaan. Aku akan membantumu menyelesaikan konferensi penandatanganan kontrak sebentar. Saat itu tiba, aku akan membuat mereka lenyap. Menghapus nama mereka dari Haizu. Tidak. Aku yang akan turun tangan sendiri. Untuk menghukum pasangan buruk yang jauh lebih hina dari binatang ini. Yao Yao. Aku mau ke toilet sebentar. Hari ini adalah hari yang baik. Berbaik-baiklah dan habiskan waktu dengan orang tua. Gumo. Kenapa dia ada di sini? Tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Ini Kanjing Yashuan. Bagaimana mungkin pria itu datang ke tempat mewah seperti ini? Bro Chen. Grup Shengxi setuju bekerja sama dengan mereka mengundang kita menghadiri acara penandatanganan beberapa hari. Luar biasa. Bisa bekerja sama dengan grup Shengxi. Meskipun hubungan kita diumumkan, tidak ada yang berani bicara. Saat itu, kita bisa bersama dengan terang-terangan. Gumon Takia. Sayang. Seumur hidup ini, aku akan memberimu kehidupan mewujudkan semua impianmu. Tong Yao.
Selama bertahun-tahun ini, aku mengorbankan martabatku demi dirimu. Mengurus keluarga. Membantu perusahaanmu berkembang. Begini caramu membalas aku? Tuan Muda mengikuti perintah Anda, mengaudit semua catatan keuangan grup Jiahua. Kita dapat memberikan pukulan mematikan. Bagus sekali. Tapi sebelum itu, Ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan bersih. kamu pergi kemana? Apa kamu bersama dengan Lu Zichen? Dia nggak akan tahu, kan? Nggak mungkin, dia selalu ada di rumah. Gimana mungkin aku pergi menemani keluarganya Kak Chen? Kamu jangan salah, hubunganku dengan Kak Chen cuma kalau kita ada masalah. Apa kamu bisa duduk di sini? Suci sampai punya anak saja. Tapi, semua ini akan segera berakhir. Sudah larut malam. Khawatir kamu tidak aman di luar. Laki-laki tetap laki-laki. Orang itu pasti nggak berani marah. Oh iya. Aku rencana Xiaoming anggap Kak Chen ayah kecilnya. Pesta pengakuan kita tetapkan besok aja. Ternyata akhirnya kamu ngomong juga sama aku. Soal ini, udah tanya pendapat aku belum? Ini pemberitahuan, bukan diskusi. Kenapa? Kakak Chen memperlakukan Xiaoming seperti anak kandung. Apa hakmu untuk tidak setuju? Kakak Chen sudah banyak membantu aku. Bukan membantu grup Jiahua untuk mendapatkan proyek dari perusahaan publik. Koneksinya lebih luas. Xiaoming menganggap dia sebagai, bukankah kita punya hubungan erat di masa depan? Apa yang istriku bilang benar? Aku setuju. Dia kok setuju semudah itu? Apa punya niat jahat? Tidak mungkin. Pria bodoh bisa buat masalah apa sih? Gumo. Karena kamu pengertian. Aku maafkan kamu kali ini. Tapi, kalau nanti menyakiti Chen Ge, aku tidak akan memaafkanmu. Iya, aku tahu. Yao Yao, Kamu pulang larut begini. orang tidak bilang apa-apa, kan? Berani dia penjilat. Ada kabar baik. Xiaoming bisa panggil kamu Papa Tia. Tong Yao. Ini dia. Tagihan pengeluaran bulan ini? Lumayan, tahu diri juga kasih bonus 500.000. Besok ambil di bagian keuangan. Tanda Tangon Tampa lihat dulu. Pasti lagi asyik bercanda sama Lu Zichen. Tong Yao. Semoga nanti kamu masih bisa ketawa. Gumo itu memang cowok bodoh. Anaknya panggil orang lain papa, bikin acara pengakuan anak. Nggak malu apa? Tapi, jangan-jangan Gu Xiaoming anak kandungnya Lu Zichen. Wajah mereka agak mirip. Beneran, mirip banget. Gumo kena pasang tanda hijau dong? Nggak cuma itu. Aku juga pernah Gumo beberapa hari lalu operasi sterilisasi. Ini tidak lebih Daripada dipermelukan di depan umum. Bahkan orang luar bisa melihatnya dengan jelas. Aku menyadari ada sesuatu di antara mereka. Lihatlah. Tokoh utama hari ini sudah datang. Terima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini ada dua hal besar. Hal besar yang pertama, pesta pengakuan keluarga Xiaoming. Kabar besar kedua, grup Jiahua dan grup Shengxi sudah mencapai kerjasama strategi. Upacara penandatanganan akan diadakan 7 hari lagi. Nona Tong, kamu sudah merangkul grup Shengxi. Jangan lupa teman-teman lamamu ya. Iya betul. Kita sudah bekerja sama lama. Kalau sukses, jangan lupakan kami. Jangan khawatir, aku, Tong Yao, bukan tidak tahu balas. Selama punya sepiring makan, pasti kalian juga punya semangkuk sup. Tentu saja, kesuksesan yang diraih oleh grup Jiahua hari ini. Semuanya berkat Kakak Chen. Karena bantuannya,
grup Jiahua memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan dengan Bantuannya. Aku ingin lihat Setelah hari ini, bagaimana dia masih bisa membantumu. Baiklah, sekarang acara pengakuan resmi dimulai. Pergi, panggil ayah kecil. anak yang baik. Ayah kecil sudah siapkan. Sebuah amplop besar. Terima kasih, Ayah. Montag. Xiao Ming anggap Chen Ge sebagai ayah kecil. Kamu sebagai ayahnya, apa nggak siapkan hadiah? Tentu saja sudah. Lumayan pintar juga kamu, tapi jangan barangnya murahan. Biar nggak bikin malu Xiao Ming. Nak, ayahmu kan cuma bapak rumah tangga biasa. Jangan sulitkan dia. Lagian, uang jajan dia sebulan cuma 500.000. Hadiah yang aku siapkan dijamin bikin kalian puas. Gumo, maksudmu pesta pengakuan keluarga Xiao Ming? Kamu kasih remote control? Tentu saja bukan. Hadiah yang aku siapkan adalah membuat kalian bertiga berkumpul lagi. Ini Tongya. Selingkuh dengan Lu Zichen. Ini apa-apaan? Pesta pengakuan jadi tempat penggerbekan perselingkuhan? Ini sebenarnya. Apa yang terjadi? Aku dan Bek Chen selalu berhati-hati. Bagaimana Gumo bisa mengetahuinya? Orang tua itu sudah ketahuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah keluarga Lu kita benar-benar tercoreng. Sampai bisa diketahui oleh orang ini. Sudah dibilang hati-hati, tapi tetap saja ngotot. Gumo, kamu mengikuti aku. Jadi begitu. Kamu mengaku berselingkuh. Aku. Pasangan tak malu. Dongyao. Anak dan Gumo sudah berusia 5 tahun. Kamu masih punya malu tidak? Dongyao. Aku ingin lihat kamu membela diri di depan banyak orang. Bagaimana kau mau berkelit? Ini foto. Foto ini palsu. Foto ini pasti kau edit. Anakku dan Yaya teman dekat. Kalau mereka berdua ada hubungan, mana mungkin giliranmu, dasar pecundang? Aku sudah tahu sekarang. Hanya karena aku dan Yao Yao sahabat. Kamu jadi nggak suka. Makanya sengaja edit foto menjijikan ini buat fitnah aku. Benar nggak? Montag. Kenapa kamu sempit? Apa? Selain cari uang keluarga, nggak boleh punya teman sendiri? Fitnah anakku nggak masalah. Dia seorang pria dewasa. Yao Yao adalah istrimu. Bagaimana kamu tega melihat dia kehilangan nama baiknya? Gumo. Maaf karena telah memengaruhi keluargamu. Memutuskan hubungan dengan Yao Yao. Asalkan kalian berdua bisa hidup baik-baik saja mulai sekarang. Apa sebenarnya terjadi? Foto-foto ini. Apakah ini karena Gumo cemburu sama P? Aku tidak setuju. Yang bersih tetap bersih. Yang kotor tetap kotor. Aku, Kak Chen hanya teman dekat. Kamu memang suamiku. Kamu nggak punya hak untuk ganggu kebebasanku. Kalian suka aktingnya. Aku mau lihat. Kalian bisa akting sampai kapan? Apa maksudmu? Kalau kamu bilang foto itu palsu, coba lihat ini asli atau tidak. Sayang, Hari ini akar pengakuan keluarga Xiao Ming. kita melakukan ini. Kayaknya nggak pantas ya? Ada Gumo, orang itu sibuk ngurus semuanya. Takut apa? Teman-teman, bantu lihat ini. Ini sebenarnya asli atau palsu? Tongya. Lu Zichen. Kalian terlalu. Kalian benar-benar. Orang jahat, bajingan. Kamu gimana sih? Kamera mobil gak kamu matikan?
Mana tahu orang ini bakal lihat rekamannya. Terus sekarang gimana? Gue mau. Hanya karena aku dan Yao Yao sahabat dekat. Kamu pakai edit foto, bikin video palsu, apa serunya sih? Gumo. Kok kamu gitu sih? Gimana buat gosip jorok tentang aku? Aku istrimu, kamu bisa gituin aku? Dulu benar-benar buta. Sampai akhirnya menikah sama kamu. Jadi maksud kalian, video ini juga hasil editan? Iya kan? Betul. Aku dan Kak Chen, persahabatan murni yang bersih. Gue mau. Segala sesuatu harus berdasarkan bukti. Bukan hanya omongan kosongmu. Foto dan video. Semua ada di depan matamu. Kalian masih mau menyangkal? Aku hapus rekaman dari kamera mobil. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Gumo. Aku adalah ketua grup Jiahua. Berani bertindak, jika bisa menunjukkan bukti konkret. Aku tidak akan mengelak. Kelihatannya. Tadi Tong Yao sudah menghapus rekaman kamera mobil. Tapi kamu pikir, dengan begitu aku tidak punya bukti lagi? Mau bukti nyata, kan? Aku akan mengabulkannya. Gumo. Kamu ngapain? APA? Bekas ciuman. APA? Bekas ciuman. Dasar pasangan nakal, mereka bersama. Bekas ciumannya kelihatan. Kamu masih tidak mau mengaku. Sekarang. Apalagi yang mau kamu sangkal? Sangkal? Benar. Kita bersama. Kamu mau apa? Jadi. Kamu mengaku? Yao Yao. Kenapa kamu ngaku? Bang Chen. Sudah sampai di titik ini, apa perlu disembunyikan? Lagian. Cepat atau lambat, takut apa? Galin. Iya. Memang bareng Yaya, kalau salahin. Salahkan dirimu sendiri. Salahkan aku? Tentu saja. Itu karena kamu sendiri. Kamu cuma cuci baju dan masak. Urusan pekerjaanku, kamu tidak pernah membantu. Benar. Yaya tiap hari kerja sibuk sekali, tekanannya besar. Sebagai suaminya, kamu tidak membantu dia mengatasi masalah. Itu memang salahmu. Seorang wanita. Bisa urus rumah, bisa cari uang. Kamu ini buat apa? Anak saya tidak seperti kamu. Dia tidak hanya memberikan Yao Yao dukungan emosional, tapi juga membantu meringankan beban pekerjaan dan menyelesaikan masalahnya. Selingkuh tapi berani bangga diri. Orang tua seperti kalian, tidak heran punya anak-anak. Kamu. Cukup. Gumo. Aku kan cuma melakukan kesalahan kecil yang pasti pernah dilakukan setiap wanita. Semua ini, bukankah karena kamu, dan kamu berani mempermalukanku di depan umum? Berlutut dan minta maaf. Mungkin aku bisa memaafkanmu, kalau tidak. Jangan salahkan aku karena melupakan hubungan suami istri. Jangan salahkan aku melupakan pernikahan. Gumo. Sebaiknya tutup mata sebelah saja. Sekarang, segera, langsung saja. Minta maaf sambil berlutut kepada Yao Yao, kalau tidak, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Yang akan menyesal itu kalian. Kalau bukan aku diam-diam mengelola. Apakah kamu pikir, Jiahua Group seperti sekarang? Kalau aku bisa memberimu segalanya, tentu aku juga bisa mengambilnya kembali. Sok baik hati, jangan terlalu memuji diri sendiri. Ini jasa Kak Chen, apa hubungannya denganmu? Sujud dan minta maaf padaku sekarang. Kesabaranku ada batasnya. Gumo. Kita sudah menikah 5 tahun, dan hari ini kamu... Itu karena dulu aku mencintaimu. Jadi aku memanjakanmu. Memanjakanmu. Tapi sekarang, kamu itu siapa sih? Berani pukul Yao Yao. Kamu cari mati. NAK. Dan kamu. Berkedok sahabat pria. Berbuat hal memalukan itu. Lebih hina daripada bina. Pergi. Berani memukul anakku. Aku akan buat kamu menyesal. Kamu juga pergi. Tong Yao sudah berkeluarga. Tapi masih mendukung Lu Zichen. Kalian semua, bukan orang baik. Siapa suruh kamu baik hati? Makanya anakku punya kesempatan. Kamu orang jahat. Berani pukul ibuku. Lihat saja kalau aku nggak hajar kamu, orang baik yang payah.
Meskipun, Dia bukan anak kandungku. Sudah merawatnya selama 5 tahun. Pada akhirnya, dia anak nakal nggak tahu diri. Gumo. Bahkan anakmu nggak suka kelakuanmu. Itu cukup membuktikan. Kamu ayah yang gagal. Kamu mau cerai, kan? Baiklah. Kamu harus keluar tanpa apa-apa. Kalau tidak, jangan harap itu terjadi. Menyuruhku keluar tanpa apa-apa? bukan cuma itu. Harus ganti rugi kerugian masa muda Yao Yao sebesar 1 juta. Benar. Gak biarin orang baik dia dapat gratisan. Gumo. Aku bisa beri kamu kesempatan. Berlutut dan minta maaf padaku. Janji, jangan simpan dendam pada Chen Ge. Aku akan memaafkan. Jika tidak, tanpa aku, kamu akan menyesal. Aku sarankan kamu tahu diri. Tanpa Yao Yao, tidak akan punya kemewahan saat ini. Gak perlu ngapain. Cuci baju buat aku. Masak. Dan tiap malam siapkan tempat tidur untuk aku dan Yayu. Orang baik macam Tanpa aku bakal mati. Aku lihat kamu bakal nurut berlutut ampun. Tong Yayu. Aku bukan diskusi denganmu, tapi sedang kasih tahu kamu. Apa hak kamu memberitahuku? Kamu juga pantas? Lihat baik-baik dengan matamu itu. Kamu sudah tanda tangan di perjanjian cerai. Tidak mungkin. Kapan tanda tangan? Waktu itu kamu selalu sibuk. Catatan mesra dengan Lu Zichen. Mana sempat aku perhatikan surat yang kamu kasih? Tong Yao. Ani. Tagihan pengeluaran bulan ini? Pintar juga kamu. Kasih bonus 500. Besok pergi ke bagian keuangan ambil uangnya. Gumo. Kalau tinggalkan aku, kamu pasti akan... Tenang saja. Nanti, kamu akan berlutut minta maaf. Apa maksudmu? Pisah ya pisah, Yao Yao. Kamu takut apa sih? Cepat lambat, kamu akan bersamaku. Iya juga. Kita akan bersama cepat atau lambat. Orang baik itu malah minta cerai duluan. Bikin kita hemat masalah. Tapi nggak boleh kasih orang baik yang payah untung. Walaupun kalian cerai, tetap harus kasih uang nafkah. Betul sekali. Ini dia. Sebagai seorang ayah, ini tanggung jawab yang harus dipenuhi. 1 sen untuk biaya hidup tidak akan kukeluarkan. Dan harus ganti rugi kerugian mentalku. Gumo. Kau sungguh kejam. Dia itu anakmu. Kamu tidak bayar tunjangan anak. Kalau kamu tidak bayar, aku gugat kamu ke pengadilan. Dia kan bukan anak kandungku. Kenapa aku harus mengakui dia? Dia kan bukan anak kandungku. Kenapa aku harus mengakuinya? Bukan anak kandung? Apa dia anak dari 2 orang jahat? Gumo melakukannya agar kamu fokus menjalankan grup, berhenti kerja sendiri, urus rumah, tapi malah punya anak sama pria lain. Kamu nggak punya malu ya? Ini. Dia. Bagaimana dia tahu ini? Tidak mungkin. Selain keluarga Bang Chen, asal-usul Xiao Ming nggak diketahui. Orang ini sengaja jebak aku. Soal ini, dia tahu dari mana? Apa kamu keluar dan ngomongin aku sama yang lain? Aku nggak bilang apa-apa. Hal ini aku nggak bilang sama siapa-siapa. Gumo. Kalau tidak mau bayar tunjangan, jangan pakai trik fitnah. Ngomong tuh pakai bukti. Kalau nggak ada bukti, jangan salahkan aku laporin kamu karena fit. Mau bukti, ya? Aku kasih lihat ke kalian. Tes DNA pun sudah keluar. Masih bisa palsu? Dasar orang jahat. Ha, Orang bodoh. Hal seperti ini biasanya ditoleransi aja seumur hidup, tapi kamu malah sampai tes DNA. Baiklah, kamu sudah bulat untuk bercerai. Ya. Kalau begitu, turuti saja keinginan. Gumo. Hidup nyaman nggak mau? Nekat cari masalah? Baiklah. Tanpa aku, kamu akan terlantar di... Khawatirkan dirimu sendiri. Orang terlantar di jalanan itu kamu sendiri. Maksud kamu apa? HMPH. Cuma bikin bingung aja. 2. 3. 2. Waktunya habis. Gumo. Pikir ini bisa menarik perhatianku. Hari ini kamu
Apa? Saham anjlok. Ah. Selesai. Grup Jiahua. Nilai pasar menyusut. Saham anjlok. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin? Kami dengan grup Shengxi. Berhasil menjalin Harga saham pasti naik, bagaimana bisa turun? Begini. Ini baru saja dimulai. Kamu maksudnya apa? Pak Anton. Ada masalah besar. Kerjasama dengan grup sejahtera dibatalkan. Apa? Kenapa? Semua baik-baik saja? Pak Liam bilang, katanya gaya kerjamu bermasalah, jadi kerjasama dibatalkan. Bahkan Pak Liam dari grup sejahtera sudah tahu skandal. Pantas saja. Aku berani bilang, beberapa hari lagi, grup Jiahua akan bangkrut karena pasangan buruk ini. Apa kamu yang bikin kekacauan? Pak Lin benar sekali. Kamu memang punya masalah sikap. Apa aku masih perlu bikin kekacauan? Berani menipu kami. Hei, patahkan kedua kakinya untuk potong omonganku. Berani melawan aku? Kamu pasti akan menyesal. Kamu ini siapa? Aku bisa hancurkan kamu, semudah menghancurkan seekor semut. Orang baik yang bodoh. Itulah harga yang harus kamu bayar karena menjebakku. Beranti. Beranti. Lukamu terbuka lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu siapa sih? Kenapa campur urusan keluarga? Mata Butaya, aku Sheng. Kamu imut dan peduli sama Gumo. Kalian punya hubungan khusus, kan? Makanya buru-buru minta cerai sama aku? Ternyata ada penggantinya. Kamu bongkar hubungan aku sama Tong Yao. Takut orang tahu kamu sama si cantik ini, terus bikin image jadi korban cinta. Ternyata aku meremehkan kamu. Diam. Berani ngomong sembarangan lagi. Aku sobek mulut kalian. Kamu, cewek kecil sombong, hari ini, kau dalangnya. Kalau tidak, bagaimana orang ini berani melawan Yao Yao? Hari ini aku akan menghancurkan. Apa tahu siapa aku? Berani sentuh aku bikin kau menyesal dilahirkan. Hari ini, meskipun raja, tetap aku hancurkan, Lu Zichen. Punya waktu sebanyak ini, Kenapa tidak kita selidiki dengan baik? apa yang sebenarnya terjadi pada grup Jiahua? Orang yang terlalu baik hati. Hari ini beruntung. Kalau lain kali bertemu lagi, pasti aku tidak akan lepaskan kalian. Yao Yao. Kita pergi. Tong Yao benar-benar keterlaluan. Kalau bukan karena kamu, grup Jiahua tidak akan seperti sekarang. Dia masih saja memperlakukanmu seperti ini. Pak Lin. Sekarang grup Jiahua butuh pesanan. Kalau tidak, pinjaman ban tidak akan bisa dilunasi. Jiahua tidak pantas bekerja sama dengan Shengxi. Tapi karena Anda yang bicara, bantuan ini pasti saya berikan. Tampa bantuan saya. Grup Jiahua. Tunggu saja bangkrut. Pak Lin tidak angkat telepon. Bro Chen. Apa sebenarnya terjadi? Kenapa kerjasama dibatalkan? Ini. Lihat ini dulu. Video pesta pengakuan keluarga. Tahu, pasti kerjaan Gumo, sok baik hati itu. Tidak hanya itu. Video ini masuk trending topik. Pak Lin membatalkan kerjasama karena video ini. Orang baik tapi bodoh, aku tidak akan membiarkannya. Bang Chen, apa yang harus dilakukan kalau kerjasama batal? Rantai keuangan grup Jiahua akan putus. Masalah kecil seperti ini serahkan padaku. Aku punya teman bernama Emma Rong, bekerja sebagai manajer di grup Shengxi. Aku suruh dia kenalkan kita ke Pak Lin. Lalu, kita bisa beritahu Pak Lin soal Gumo memfitnah kita demi wanita kecil itu. Dan menyelamatkan kerja sama kita. Bisa lanjut. Kak Chen, kamu hebat. Jauh lebih baik daripada orang sok baik itu. Kakak Lu. Nggak nyangka setelah 5 tahun lulus, kamu masih sekeren ini.
Biasa aja, biasa aja. Tapi, Rong, aku manggil kamu ke sini kali ini. Aku ingin bertemu Pak Lin. Tapi tenang saja. Aku tidak membiarkan usahamu sia. Asalkan bisa bertemu Pak Lin, nantinya kerjasama dengan Shengtian Group, aku bisa memberimu bonus 10% dari keuntungan. Bagaimana? Pak Lin menghargai grup Jiahua. Tanpa rekomendasiku, mereka pasti akan bertemu. Acara penandatanganan kontrak nanti. Aku benar-benar beruntung. Kakak senior Lu. Apa yang aku inginkan bukan hanya 10% bonus keuntungan. Jadi apa yang kamu? Masih mau apa? Tentu saja masih ada yang aku inginkan. Kimukaklu. Pak Gu, rombongan istri Anda tiba sebentar lagi, membawa Anda ke Beijing untuk rapat pewarisan. 5 tahun sudah berlalu. Jeonggon menolak permintaan nenek lagi. dulu Demi bersama Tong Yao. Rela meninggalkan warisan keluarga. Dan karena takut dia minder setelah tahu identitasku, aku menyembunyikan identitas itu. Diam-diam membantu grup Jiahua masuk bursa. Tapi dia malah mengkhianati aku. Sudah 5 tahun. Akhirnya Tuan Gu bisa melepaskan. Nyonya tua pasti akan sangat senang. Direktur Lin. Tuan Gu. Ada klien, saya pergi sebentar. Mesak. Direktur Lin. Gumo. Kamu kok ada di sini juga? Siapa yang izinkan kalian? Aku tahu. Kamu datang ke sini untuk bicara buruk tentang kami ke Pak Lin. Dasar orang sok baik. Kamu unggah video pengakuan keluarga ke internet belum cukup. Sekarang datang ngomong buruk ke Pak Lin. Cepat berlutut. Tunggu Pak Lin balik, jelaskan semuanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Semua rahasia kotor kalian itu. Bilang, aku jijik mengucapkannya. Lagi pula, menyuruh aku minta maaf. Belum pantas dapatkannya. Yang seharusnya minta maaf justru kalian. Yang seharusnya minta maaf kalian. Orang jahat. Kamu membuatku malu, datang ke Shengxi Group lalu mengadu. Bro Chen. Jangan buang waktu bicara dengannya. Keluarin dia dari sini. Dasar jahat. Kemarin itu kamu hanya beruntung. Kali ini kamu takkan punya kesempatan. Berani kamu bertindak di sini. Tahu di mana ini? Tentu saja aku tahu. Bukankah ini kantor ketua Shengxi Group, Ketua Lin? Lalu kenapa? Dasar jahat. Aku jujur sama kamu. Teman Kak Chen manajer Shengxi Group. Jangan bilang memukulmu di kantor Lin. Di depan Ketua Lin. Kami tetap bisa memukulmu. Apapun yang kami lakukan, tidak ada yang menyalahkan kami. Aku ingin lihat. Teman sekelasmu itu. Berani nggak ngomong begitu sama aku? Baiklah. Sebentar lagi mati masih berani ngeyel. Hari ini ku beritahu akibatnya mengkhianati aku, Bro Chen. Lakukan. Hidup lebih mudah kalau sedikit bingung. Tapi kamu terlalu jelas. Maka matilah. Lu Zichen. Berani melawan aku, kamu pasti akan menyesali terlahir di dunia ini. Sudah di ujung hidupmu, tetap keras kepala. Baiklah, aku akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini lebih dulu. Beranti. Sekretaris Yao, tepat waktu. Ini ketua grup Jiahua. Tong Yao. Sekretaris Yo, kita bertemu di pesta sebelumnya. Grup Shengxi sudah membatalkan kerjasama dengan kalian. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke kantor Ketua Lin? Sekretaris Yo, kamu mungkin belum tahu. Awalnya aku dan Direktur Lin sedang diskusi kerjasama. Sudah hampir tanda tangan kontrak, tapi orang itu malah bikin masalah. Bikin Direktur Lin salah paham, kontraknya batal. Iya, benar sekali. Semua gara-gara dia. Dia unggah video yang gak jelas. Membuat kita kehilangan muka. Sekarang kamu harus lari ke kantor Pak Lin untuk ngomongin keburukan kami. Mau pakai cara kotor dan licik untuk menjebak dan memfitnah kami. Tapi kebetulan kamu datang di waktu yang kami memang mau mengusir dia keluar.
Kalian bilang dia sengaja menjebak kalian? Benar sekali, Sekretaris Yo. Sebenarnya orang ini adalah mantan suami saya. Kami menikah 5 tahun, dia berselingkuh dalam pernikahan. Mau merampas harta saya. Demi merampas hartaku, dia lakukan apapun yang menjijik. Dia bahkan menyebar fitnah tentang aku. Karena video palsu yang dibuatnya, Pak Lin curiga buruk pada kami. Kerja sama kami dibatalkan. Kami datang kali ini, menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Pak Lin. Jangan sampai terpengaruh oleh orang seperti dia. Kurang ajar. Siapa memberimu keberanian? Youru, kamu salah pukul orang, kan? Dia memalsukan video, jadi Pak Lin memutuskan. Kerja sama, Menghalangi kita raih banyak uang. Benar sekali, si pengecut. Jam. Kamu tahu nggak dia itu sebenarnya siapa? Dia itu orang besar, nggak bisa kalian ganggu. Apa? Dia itu orang besar? Dia itu orang besar yang nggak bisa kalian ganggu. Apa? Dia itu orang besar. Sekretaris Yo, jangan bercanda. Hidup bersama 5 tahun. Mungkin aku nggak tahu dia seperti apa? Lihat dia begitu saja. Bisa jadi orang penting? Iya, benar. Dia itu. Cuma bapak rumah tangga yang gak ada apa-apanya. Kalian otaknya dimakan anjingnya? Saya sekretaris Pak Lin, diperintahkan menyambut tamu kehormatan. Kalian bilang saya salah orang? Rongrong bilang orang penting dari Shengxi Group datang hari ini. Maksudnya adalah, dia. Orang baik tak berguna ini, bagaimana mungkin dia besar? Sudah hidup bersamanya 5 tahun. Kalian membuat tamu terhormat grup Shengxi marah. Menurutku grup Jiahua kalian tidak perlu jalan lagi, bisa langsung dicoret dari Jinghai. Gumo. Aku salah. Tidak tahu Anda adalah orang besar. Tolong, ampuni tindakan yang telah aku lakukan. maksudmu. Kalau aku orang biasa, kamu bisa semena-mena padaku? Aku salah. Aku pantas mati. Gumo, aku mohon padamu. Walaupun kita sudah bercerai, kita suami istri bertahun-tahun. Terhadapku, masih ada perasaan, kan? Aku mohon padamu. Mohon bantu bicara dengan Sekretaris Yo. Aku benar-benar tidak. Grup Jiahua dihancurkan. Aku mohon padamu. Sudah terlambat, Sekretaris Yo. Bawa mereka pergi. Grup Jiahua sudah selesai. Senior Lu, kenapa kalian berlutut di lantai? Rongrong. Kami telah menyinggung tamu kehormatan Pak Lin. Maner Grup Shengxi. Tolong bantu kami. Kalau tidak, grup Jiahua benar-benar akan hancur. Pak Lin menjamu tamu di ruang VIP. Bagaimana bisa menyinggung dia? Apa? Pak Lin sedang menjamu tamu kehormatan? Lalu dia siapa? Saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Bukan. Sekretaris Yo yang membawanya masuk, katanya dia tamu kehormatan Pak Lin. Tidak mungkin. Saya lewat ruang VIP. Pak Lin di sana dengan tamu kehormatan, ngobrol dan tertawa. Bagaimana orang ini? Oh iya, dia itu. Bagaimana dia bisa masuk ke kantor Pak Lin? Dasar penipu besar, berani-beraninya bikin keributan di grup Shengxi. Kakak senior Lu. Ini sebenarnya kenapa sih? Awalnya negosiasi kerjasama dengan Tuan Lin. Hampir tanda tangan kontrak, lalu si pengacau ini tiba-tiba muncul mengacaukan semuanya. Menyebar video tanpa kepala dan ekor. Membuat kita kehilangan muka dan Tuan Lin salah paham. Kerjasama jadi batal. Selain itu, bukan cuma pura-pura jadi tamu kehormatan, dia bahkan mengusir kita keluar. Beraninya kamu. Berani menyamar sebagai Pak Lin, berlutut tunggu dia kembali. Kalau tidak, aku tidak akan ampuni. Manajer MA, jabatan rendah. Tidak mengenal tamu kehormatan Pak Lin itu wajar, tapi saranku, jangan campuri urusan ini, atau posisimu sebagai manajer akan hilang. Rongrong. Penjahat besar ini dibawa Sekretaris Yo ke kantor Pak Lin. Mereka pasti punya rencana busuk. Lagi pula. Saat kamu baru datang, bukankah kamu melihat Pak Lin sedang menerima tamu kehormatan? Youru membantu bajingan ini kesaksian palsu. Kalau kasih tahu Lindong, pasti dapat pengakuan darinya.
Siapa tahu aku malah bisa jadi sekretaris pribadinya Lindong. Walaupun sekretarisnya Lindong, tapi kamu malah bantu orang luar berpura-pura. Itu kesalahan besar. Ikutin sujud bersamanya. Tunggu sampai Lindong kembali. Aku masih bisa bantu ngomong baik tentang kamu. Kalau tidak, jabatan sekretaris kamu mungkin akan hilang. Seorang manajer kecil berani mengancamku. Kamu baru beberapa hari di grup ini. Hebat kau, wanita, berani memukulku. Tunggu saja. Tim keamanan, segera ke kantor Direktur Lin. Ada orang pura-pura jadi tamu penting di sini. Gumo. Kamu sendiri yang cari masalah. Siapa yang pura-pura jadi tamu penting Direktur Lin? Youru, Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Segera berlutut, minta maaf, dan pukul diri 10 kali. Nanti jika Pak Direktur Lin datang menyalahkan, aku akan bantu memohonkan ampun untukmu. Kalau tidak, kamu akan kehilangan pekerjaan dan diboikot di seluruh industri. Sekretaris Yo, kusarankan padamu, jangan biarkan pecundang ini menghancurkan masa depanmu. Bersujud dan minta maaf, mungkin aku bisa menyelamatkan pekerjaanmu. Kalau begitu, tunggu saja sampai aku ingin lihat. Siapa yang menghancurkan masa depannya sendiri? Tidak tahu diri. Tangkap mereka semua. Tadi bikinnya pukul aku. Sekarang kenapa nggak sombong lagi? Maron. Kamu akan menyesal. sebelum kamu aku kirim ke Lindong, aku ambil sedikit bunga dulu. Beronci. Berani kamu menyentuh dia. Kamu semua akan ikut mati bersamanya. Cuma seorang pecundang saja. Mati saja. Beronci. Beronci. Apa yang kalian lakukan? Bukankah direktur menerima tamu penting? Kenapa tiba-tiba kembali? Kamu lagi yang datang merusak urusanku. Kita pergi dengan tergesa-gesa. Tidak sempat mengurusmu, hari ini kamu berani lagi membela orang ini. Kakak Lu, jangan bicara lagi. Rongrong, kamu takut apa? Kamu general manager. Perempuan kecil datang bikin ribut begini. Usir saja dia keluar. Cuma seorang yang menggoda laki-laki beristri saja. Pukul saja sekalian. Direktur Lin nggak akan marah. Dua orang bodoh ini. Apa mereka nggak tahu ini adalah Direktur Lin yang mereka omongin? Aku sama dia nggak ada hubungan apa, hanya hubungan kerjasama. Justru kamu yang selingkuh duluan. Kerjasama? Kamu yang cupu, pantas ngomong soal kerjasama? Kita sudah menikah 5 tahun. Tidak tahu kamu seperti apa? Kamu kerjasama dengan gadis cantik ini di atas ranjang. Berani bicara kotor, nyali kamu besar sekali. Dasar kamu ini. Berani-beraninya kamu memukul aku. Jangan gegabah, dia. Seorang gadis cantik, takut apa sih? Rongrong, kenapa membela orang luar? Kamu manajer umum grup Shengxi, takut apa? Diam kalian semua. Mereka berdua dibawa olehmu, kan? Gawat. Direktur Lin marah, lalu harus bagaimana? Lalu, kenapa kalau ia tak perlu sembunyi? Rongrong bukan hanya manajer grup Shengxi saja. Dia adalah orang kepercayaan Pak Lin. Untuk kerja sama kali ini antara grup Jiahua dan grup Shengxi, Rongrong adalah pahlawannya. Selain itu, Kami sudah mencapai kesepakatan dengan manajer M. Selama bekerja sama dengan grup Shengxi, manajer MA akan mendapat komisi 10% di Haizhou. Grup Jiahua akan menjadi yang teratas dari semuanya. Diam, jangan bicara. Manajer MA, takut apa? Sekarang kita adalah mitra internal yang sudah ditentukan oleh grup Shengxi. Nanti kita akan mendapatkan mengenai 2 orang jahat ini. Akan saya usir dari Haizhou. Gumo. kamu pikir dengan beberapa kata buruk bisa membuat grup Shengxi membatalkan kerjasama? Itu mimpi di siang bolong.
Saat bertemu Direktur Lin, kerjasama tidak akan dibatalkan, malah orang jahat ini yang menerima semuanya. Kemurkaan grup Shengxi. Sepertinya hanya bisa kalian tanggung sendiri. Kamu orang jahat, diambang kehancuran tapi tetap keras kepala. Awalnya memang kerjasama dengan grup Jiahua sudah dibatalkan. Grup Shengxi tampaknya perlu memasukkan grup Jiahua ke daftar hitam. Kamu cuma sampah, kamu pikir kamu bisa mewakili grup Shengxi? Kamu ini jahat sekali. Aku sudah cukup sabar sama kamu. Diam kamu. Pak Manayer, kenapa pukul saya? Wanita ini yang mengacaukan kerja sama kita. Benar, Rongrong. Kenapa kamu memukul dia? Kamu seharusnya pukul wanita ini. Kamu juga diam. Kenapa aku bisa punya teman sepertimu? Aku benar-benar hancur gara-gara kamu. Rongrong, maksudmu apa? 10% diskon itu sudah lumayan besar, jangan naikin harga seenaknya. Dua orang bodoh ini. Maaf, Pak Lin. Apa? Pak Lin. Rongrong, apa kamu salah orang? Wanita di sekitar Gumo, bagaimana mungkin jadi Pak Lin? Betul sekali. Direktur Shengxi Group luar biasa. Gimana dia bakal bantu orang sebaik itu? Saya manajer grup Shengxi. Apakah saya salah mengenali orang? Benar-benar saya buta, sampai membantu kalian. Pak Lin. Saya tidak tahu Anda yang membatalkan kerjasama. Saya mohon, Berikan saya satu. Saya tidak akan bertindak sembarangan lagi, Pak Lin. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin? German Group Shengxi? sebagai manajer grup Shengxi, kamu makan suap dan membantu melakukan kejahatan. Kamu sudah benar-benar mempermalukan grup ini. Kamu tidak perlu jadi manajer lagi. Pak Lin. Saya mohon. Berry Seya Satsuki Zampatan Lagi. Pekerjaan ini sangat penting bagi saya. Kenapa masih bengong? Serait dia qui lueur. Tuan Lin. Jangan. Tuan Lin. Dan kalian berdua. Sampah masyarakat, pencuri dan pendosa. Selama saya ada di sini, grup Jiahua jangan harap mendapatkan satupun pesanan di Haizhou. Tuan Lin. Saya tidak tahu Anda adalah Tuan Lin. Kalau saya tahu, aku punya sejuta nyali, tetap tak berani begini. Semua ini salahku, aku yang pantas mati. Pak Lin. Semua ini hanya kesalahpahaman. Tolong jangan marah. Kesalahpahaman. Semuanya gara-gara dia. Semua gara-gara si pecundang ini. Dia sengaja menyebarkan fitnah tentang kami. Jangan percaya video di internet. Dia sengaja memotong perkataan saya untuk menjebak. Kami datang kali ini hanya ingin menjelaskan hal ini pada Anda. Benar sekali, Pak Lin. Menghormati hubungan dengan Bro Chen, kita semua pebisnis, tujuannya cuma cari untung. Tolong lanjutkan kerja sama kita. Bagaimana? Argedia sedikit. Dia itu siapa sih? Direktur Lin. Apa maksud Anda? Tong Yao. Anda jangan mengira. Direktur Lin bekerja sama dengan grup Jiahua. Karena bantuannya. Kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena saya, grup Shengxi tidak mungkin bekerja sama dengan Anda. Dia hanya mengambil kredit atas kerja saya, sedangkan Anda lebih pilih percaya omong kosongnya, Jeripeda. Percaya aku, yang sudah hidup bersama 5 tahun. Kak Chen. Apa itu benar? Baik, aku mengerti. Pak Lin, nih, tua sudah datang, cepat sambut dia. Lalu mereka berdua usir keluar. Dan juga La Romerica dit c'est le rue industrie. Beck. MA, maaf ya. MA, aku mengecewakanmu kali ini. Pria butuh pengalaman hidup. Karena kamu sudah melihat siapa sebenarnya Tong Yao. Ikutlah aku kembali ke ibu kota, ambil alih grup global. Selain itu, selama ini Sisi selalu menunggumu. Pakai ala pada pilihan ibu, tidak akan salah. Sisi. Kali ini,
Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ada apa ini? Bukannya kamu bilang grup Jiahua bekerja sama dengan grup Shengxi berkat kamu. Kenapa Gumo yang membantu aku? Tentu saja itu karena aku. Apa hubungannya dengan orang jahat seperti Gumo? Apakah kamu tidak menyadari hubungan erat orang itu dengan Direktur Lin? Sekalipun aku bilang itu karena aku. Direktur Lin akan mengakuinya. Benarkah itu? Bukan waktunya membahas itu. Rongrong kehilangan pekerjaannya karena kita. Maaf, Rongrong. Ini salah kami, hingga kamu Kami juga tidak menyangka kalau Direktur Lin punya hubungan dengan orang jahat itu. Rongrong, aku dengar ayah angkatmu adalah menteri di grup global. Sekarang, kamu bisa membantu kami. Bantu grup Jiahua keluar dari kesulitan ini, aku jamin. Kami tidak akan mengecewakanmu. Ayah angkatku bilang, putra orang terkaya akan segera kembali. Nyonya besar menyerahkan grup global kepada Tuan Muda. 3 hari lagi ada upacara pewarisan, dan Tuan Muda akan langsung memilih mitra kerjasama. Sebagai langkah awal memimpin grup, kita bisa memanfaatkan kesempatan kali ini. Biarin bapak angkatku yang turun tangan. Biar kerjasama antara grup Jiahua dan grup global tercapai. Bagus banget. Jika bisa kerjasama dengan grup global, aku makasih banget sama kamu. Masalahnya udah selesai. Kenapa kamu gak cepetan nikah sama kakak lu? Iya. Ini namanya kebahagiaan ganda. Yao Yao, kita pergi. Gumo. Berhenti. Siapa izinkan orang jahat datang ke sini? Kalian kesini mau apa? Untuk ikut acara pewarisan ini. Tapi kamu, orang baik hati bodoh, ngapain ikut campur? Ini adalah acara pewarisan putra terkaya di Tiongkok. Meski kamu didukung oleh grup Shengxi, tidak punya hak ikut. Hak kami ikut atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Dan pertemuan kali ini butuh undangan untuk bisa datang. Mau pakai kesempatan ini kenalan orang kaya? Jangan mimpi deh. Siapa bilang kami nggak punya undangan? Buka mata, lihat baik. Ini apa coba? Ada yang gak beres nih. Waktu aku tulis daftar tamu, aku gak undang mereka. Aku jijik. Kamu layak nulis daftar undangan? Ini global group. Bukan grup kemakmuran. Undangan kalian itu dapat dari mana? Tentu saja dari aku. Dari kamu? Jujur saja, biar kamu tahu, ayah angkat Rongrong adalah menteri baru dari Global Group. Dapatkan undangan itu, gampang banget kan? Lin Cishi. Memecat saya, itu rugi buat kamu. Kalau tidak, nanti saya suruh Godfather saya ngomong bye-bye di depan Nyonya tua. Kasih kamu kontrak beberapa miliar deh. Sayang banget, kamu lewatkan kesempatan buat dekat sama saya. Direktur Lin, Anda minta kerjasama. Di acara ini, Tuan Muda akan pilih satu grup untuk bekerja sama. Sebagai awal yang bagus. Tapi saya kasih tahu kamu, kesempatan kamu sudah hilang. Benar sekali. Hanya satu kata dari ayah angkat Rongrong bisa memblokir grup Shengxi. Namun, kami berikanmu kesempatan. Asalkan kamu segera berlutut. Dan minta maaf memecat Rongrong, meskipun tidak dapat bekerja sama dengan grup global, tapi setidaknya bisa menyelamatkan grup Shengxi. Camu. Hanya seorang kepala departemen biasa. Beraninya kamu berani-berani korupsi demi kepentingan pribadi. Berani-beraninya, kamu berani menghina ayah angkatku? Percaya nggak? Aku suruh ayah menghancurkanmu? Menghancurkan aku? Seorang menteri. Belum pantas seberani itu. Dan lagi, Meskipun kalian punya undangan, kalian tidak bisa ikut konferensi warisan. Gumo. Kupikir otakmu pasti ada masalah, ya? Undangan ini asli, siapa berani mencegah kami masuk? Menurutku, orang jahat tidak punya undangan. Tidak dapat anggur. Bilang anggurnya asam. Aku tidak punya undangan. Tapi untuk ikut konferensi warisan, aku belum perlu barang ini. Kamu tidak punya undangan. Mau ikut pertemuan warisan? Kamu pikir kamu orang penting, ya? Kita masuk. Biarkan saja mereka berdua yang jahat menunggu di luar. Seumur hidup. Juga tidak akan punya kesempatan kenal orang penting. Orang jahat. Perhatikan baik-baik. Hari ini akan tunjukkan sesuatu.
Bagaimana kami masuk ke dalam? Cepat periksa. Kalau terlambat masuk, kamu tanggung akibatnya. Undangan kalian tidak valid. Apa-apaan kamu, orang jahat? Dasar Satpam Bau. Berani-beraninya merobek undangan, cari masalah ya. Pemberitahuan undangan kalian sudah dibatalkan. Apa? Rongrong. Apa yang terjadi? Berani sekali kamu. Undangan ini, Diberikan oleh Menteri Centau. Kamu berani bilang sudah apa tidak mau hidup lagi? Siapa undanganmu bukan urusanku. Saya menjalankan aturan. Silakan mundur. Jangan ganggu tamu lain. Aku sudah bilang. Kalian meskipun punya undangan, tetap tidak bisa masuk. Orang jahat. Jangan terlalu sombong. Aku tidak bisa masuk. Kamu lebih tidak bisa masuk tanpa undangan. Ayo kita pergi. Apa? Dia masuk? Bagaimana mungkin? Dia tidak punya undangan. Bagaimana bisa masuk? Dasar Satpam Bau. Dia bahkan tidak punya undangan. Kenapa dia boleh masuk? Apa sengaja mau bikin kami malu? Magir, ini grup global. Bikin keributan, kalian dilempar keluar. Berani sekali kamu. Sepertinya aku harus panggil bapak angkatku. Biar kamu tahu siapa kita sebenarnya. Bapak angkat. Undangan yang kamu kasih dirobek oleh satpam pintu yang bau. Ayah angkatku. Undangan yang kamu kasih dirobek oleh satpam pintu yang bau. Baiklah. Aku tunggu kamu datang. Orang jahat. Tunggu saja. Ayah angkatku akan segera datang. Kamu satpam ini. Tidak perlu kerja lagi. Siapa berani merobek undangan, Menteri Grup Global? Ayah angkatku datang. Orang jahat, ketamat. Ayah angkat. Dia, satpam busuk, bilang undangan kau berikan tidak sah. Langsung dirobek saat itu juga. Kurang ajar. Berani merobek undanganku. Melawan atasan. Kamu dipecat. Iya, Tuan Muda, diamlah. Ini bukan giliranmu untuk bicara. Pergi. Aku akan membawa kalian masuk. Ayah angkat memang terbaik. Menteri Shentidak boleh masuk ke acara ini. Perintah Tuan Muda. Aku adalah menteri. Berani sekali kamu menghalangi aku. Mau cari mati, ya kamu. Hanya orang besar yang bisa ikut konferensi pewarisan. Bro, lihat deh. Itu direktur Wang dari grup Dingsheng. Itu kan, ternyata direktur Zhao dari grup Houting. Orang-orang penting biasanya hanya bisa kulihat di TV. Ini baru permukaannya saja. Tunggu sampai bekerja dengan grup global. Orang-orang penting ini pasti akan datang sendiri mendekati kalian. Menteri Chen, ke depan tolong banyak bantu kami, ya. Aku nggak akan bantu ini tanpa imbalan. Tenang, Menteri Chen. Selama kerjasama berhasil, kami pastikan kamu dan Rongrong tidak dirugikan. Iya, Pak Chen. Tolong bantu bicara baik di depan Tuan Muda. Kesempatan ini sangat langka, biasanya jangankan. Kerja dengan Tuan Muda, langsung bertemu. Susah sekali. Karena kalian teman baiknya Rongrong. Saya pasti akan bantu sepenuhnya. Berani jamin, asalkan bicara. Tuan Muda pasti. Mau kerja sama dengan Ayah angkat itu kepercayaan Nyonya Tua. Dia sangat dihormati di grup. Bahkan Tuan Muda pun harus memberinya sedikit muka. Cepat lihat kalian, itu si jahat Gumo. Pak Gu, ini adalah naskah pidato Anda. Tolong periksa sebentar. Anda pasti Tuan Gu, bukan? Saya meninggalkan rumah selama 5 tahun. Masih ingat saya, ya? Nyonya besar menghormati Direktur Lin. Dia di sisi Anda, jadi Anda pasti Tuan Gu. Tuan Gu. Grup Longfa sudah berdiri di Beijing selama bertahun-tahun. Semoga pembukaan hari ini membuat Anda mempertimbangkan grup kami. Tuan Gu, tolong beri kami kesempatan juga. Saya akan mempertimbangkannya. Kamu ini orang jahat.
berani-beraninya datang ke sini menyamar sebagai tuan muda. Undangan kalian sudah tidak berlaku. Bagaimana kalian bisa? Menteri Chen membawa kami masuk. Jangan kira dengan tipu muslihat. Kami tidak bisa masuk. Aku beritahu. Di belakang kami dukungan kuat. Camilla Young membawa mereka masuk. Aku sudah 5 tahun di Global Group. Tapi belum pernah melihat tuan. Tapi orang hidup dari wanita ini. Jelas sekali tidak punya aura seorang anak konglomerat. Benar. Kepala departemen di Global Group. Jangan pikir dengan trik licikmu, bikin satpam merobek undangan. Aku juga bisa bawa mereka masuk. Kamu orang jahat, punya hak apa terima kartu nama orang-orang besar ini? Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya menghina Tuan Gu, cari mati ya? Orang jahat, berani sama Tuan Gu, belutut minta maaf, atau kami tidak segan. Kalian bilang dia itu Tuan Gu? Bercanda apa kalian ini? Aku kasih tahu kalian. Dia hanyalah laki-laki yang hidup dari uang perempuan. Bagaimana mungkin itu Tuan Gu? Benar. Dia adalah mantan suamiku. Dia hidup 5 tahun bergantung padaku. Jika dia benar-benar Tuan Gu, aku pasti tahu, tidak mungkin. Direktur Lin selalu dengan Tuan Gu. Selain Tuan Gu, siapa lagi mendapat perhatian Direktur Lin? Itu karena mereka ada hubungan gelap. Diam, Tong Yao. Aku dan Tuan Gu itu nggak ada apa-apa. Kalau kamu bicara sembarangan, jangan salahkan aku. Mau gimana? Kamu pikir ini grup Shengxi? Tempat bisa seenaknya? Aku kasih tahu kamu ya. Aku tamu penting grup global. Sementara kamu nggak ada artinya sama sekali. Tidak mungkin. Grup Universal, perusahaan milik keluarga Gu. Bagaimana mungkin itu palsu? Kalau menurut kalian begini, orang bermarga Gu itu pasti Tuan Muda Gu. Berarti di seluruh Huakuo ada ribuan Tuan Muda Gu. Kalau begitu, apa bisa mengganti nama? Jadi Gu Zichen. Aku jadi Tuan Muda Gu. Tapi ada Direktur Lin saksi, nggak mungkin palsu. Siapa yang setelah Gu Shao mewarisi perusahaan, dia akan memilih grup untuk kerjasama. Sebagai pembukaan dari acara pewarisan. Mereka menipu terang-terangan begini. Cuma demi mau ambil keuntungan dari momen pembukaan ini. Untuk menekan pesaing mereka. Pikirkan baik-baik. Orang jahat udah 5 tahun menikah sama aku. Dia itu Gu Shao atau Bu. Aku mana mungkin gak orang yang terlalu baik ini cerai sama aku. Semua demi wanita ini. Aku cerai sama kamu. Karena... Aku bisa jadi saksi soal ini. Aku ada di tempat kejadian waktu itu. Ninggalin anak kandung demi wanita ini. Bahkan gak mau anaknya lagi. Omong kosong. Itu bukan anak kandungku. Itu semua kalian. Lihatlah, dia panik. Apa? Demi selingkuhan, anak kandung diabaikan. Kami tak menyangka Pak Lin seperti ini. Zampa, Membuang istri dan anak mati. bahkan berpura-pura jadi Tuan Gu, itu sudah kejahatan berat. Kalian lihat baik-baik. Sebenarnya siapa yang selingkuh? Kalian perhatikan baik-baik. Sebenarnya siapa yang selingkuh? Trending ini sudah pernah kulihat, bukan cuma atas nama sahabat, moralnya bejat, bahkan anak itu disebut anak haram. Tak kusangka itu kalian. Masih berani memutar balik fakta. Semua hasil rekayasa AI. Dia sengaja mencipta opini publik, membuat citra korban menyedihkan. Sangat masuk akal bersama wanita ini. Iya, benar, betul. Kalau Yao ada apa-apa, itu bukan urusanmu. Ayah angkat. Itu dia. Dulu di perusahaan Shengxi. Dia yang meninggal. Hingga aku kehilangan pekerjaanku. Dasar anak kecil nakal. Ternyata kamu yang menggertak anak angkatku. Sekarang kasih kamu satu kesempatan, berlutut, minta maaf pada anak angkatku. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Suruh aku berlutut? Di seluruh ibu kota belum ada yang berani melakukan itu. Aku ingin tahu. Dari mana kamu dapat keberanian itu? Shento. Kamu sebagai seorang menteri, tanpa melihat benar atau salah. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat siapa dia sebenarnya. Dia itu cuma seorang pria penurut yang gak berguna. Langkixi, kamu adalah ketua Dewan Grup Shengxi. Sangat dihormati oleh Nyonya Tua. Kalau sekarang kamu pergi, aku nggak akan mempersulitmu. Kalau kamu bersikeras ikut campur. Jean-Gon Salacan accu Calotidac Mangormati Camus. Tidak Mangormati aku, Agnès et Oran Montricicil. Berani sekali bicara begini. Lin Kiki, memang benar kamu ketua Shengxi Group. Tapi ini adalah Global Group.
Belum saatnya berbicara di sini. Apakah kamu tahu posisi Global Group di Huaguo? Grup global. Konglomerat terbesar di Tiongkok. Ambil satu manajer saja. Sudah lebih tinggi kedudukannya daripada kamu. Dengarkan? Inilah perbedaan antara kita. Sebelum naik pangkat, saya menghormati nyonya tua yang memihak kamu. Sekarang saya kepala bagian. Percaya tidak, dengan satu kalimat saya saja bisa memutus grup Shengxi milikmu. Mimu tu sais ya? Kamu pikir kamu layak? Chen Tao. Aku pernah dengar tentangmu. Kamu baru saja naik posisi, belum duduk dengan stabil. Kamu yakin mau masuk ke dalam masalah ini? Ha. Kamu itu siapa berani bicara kepadaku dengan nada seperti itu? Sekarang aku perintahkan kamu. Segera berlutut. Minta maaf pada anak angkatku. Jangan salahkan aku kalau tak ramah padamu. Kalau begitu, kamu juga tidak perlu jadi menteri lagi. Benar-benar lucu sekali. Kamu tidak mengira kamu adalah tuan. Dasar kecil. Jangan terlalu terbawa peran. Hanya dengan kamu menyamar sebagai tuanku saja. Sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padamu. Kalian berdua pasangan kecil, selesai. Saat aku bertemu langsung dengan Nyonya Besar, aku pasti akan menceritakan semuanya tentang kejadian hari ini. Meskipun kamu dipercaya oleh Nyonya Besar, itu tidak ada gunanya. Pertemuan pribadi dengan Ye Suyun. Kalian belum memenuhi kualifikasi. Aku punya kelayakan atau tidak? Bukan kamu yang memutuskannya. Lin Kiki, hari ini aku akan sangat merekomendasikan grup Jiahua kepada Tuan Gu sebagai awal yang baik. Pasti grup Jiahua yang menang. Kuota ini sudah saya tentukan, sedangkan kamu hanya bisa angkat kaki saja. Apa? Kuota sudah ditentukan olehnya. Ada rekomendasi dari Menteri Chen. Kita sepertinya tidak ada harapan lagi. Ha, Nggak nyangka pembukaan sukses ini sudah diatur sebelumnya. tapi nggak masalah. Asal bekerja sama dengan grup Jiahua, berarti bekerja sama dengan grup global kami. Kalian nggak perlu khawatir, selama aku masih di grup global, tidak akan memutuskan bisnis dengan grup Jiahua. Bagus sekali. Mon mentri Shen Tao Mambantu. Shen Tao. Kamu benar-benar berani. Mentri Kisil berani membua keputuzan un tuk tuan gu. Lin Kixi. Aku menjadi orang kepercayaan Nyonya Besar. Kamu sudah tidak pantas bersaing denganku. Kamu tidak akan bisa melindunginya, dasar kecil. Kamu lihat tidak, penopangmu tidak dapat diandalkan lagi. Sujud dan minta maaf pada anak angkatku, kalau tidak, lihat akibatnya. Aku justru ingin tahu, bagaimana caramu membuatku menyesal berat? Aku juga tidak keberatan memberi. Mulai sekarang, jabatan menterimu akan digantikan orang lain. Ronnie, sudah di akhir, masih melawan ayah angkatku. Tampar dia. Pergi. Kamu kecil, berani-beraninya memukul aku. Ayah angkat. Cepat balaskan dendamku. Kamu kecil, berani menyentuh anak angkatku. Hei, orang-orang, lempar dia keluar. Patahkan kaki anak ini. Bikin dia nggak bisa berdiri lagi. Kalau kamu berani sentuh aku, rapat warisan nggak akan dilanjutkan. Hei, kamu benar-benar menganggap dirimu tuanku ya? Belum lihat peti mati belum menangis. Pak Menteri Chen, segera urus dia. Balaskan dendam untuk Rong. Aku mau lihat, setelah aku patahkan kakimu, rapat ini apa masih bisa dilanjutkan? Ayo, hajar dia. Berhenti sekarang juga. Kalian tidak kenal majikan sendiri, apa bosan hidup? Lin Qian, anak kecil ini terlalu mendalami perannya. Ketua grup Shengxi juga masuk ke dalam drama ini. Melukai Rongrong sama dengan mencari mati. Gumo, hari ini Lin Kixi tidak bisa melindungimu. Sekarang berlutut dan minta maaf, mungkin masih bisa selamatkan satu kaki anjingmu. Kalau tidak, merangkak keluar. Menyuruhku minta maaf? Kalian belum pantas. Dan kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Menyesal. Aku ingin lihat. Bagaimana menyesalnya? Se rend. Nyonya tua datang. Nyonya tua datang. Dasar bocah, kali ini kamu beruntung. Tunggu sampai rapat warisan selesai, akan cari kamu untuk selesaikan urusan. Bocah ini benar-benar beruntung. Menteri Chen, setelah rapat, patahkan satu kakinya.
Kalau tidak, pengorbanan rongrong sia-sia. Siapa berani menindas anak angkatku? Aku akan membuatnya tak bisa kembali lagi. Gumo, waktumu sudah habis. Tuan Gu, kau baik-baik saja? Setelah acara selesai, Aku tak akan melepaskan mereka. Terima kasih telah hadir di acara warisan ini. Sebelum acara dimulai, Tuan Muda akan memilih mitra kerjasama untuk menjadi pembuka acara kali ini. Kuota sudah ditentukan, kita tidak ada harapan. Berharap bisa bekerja sama dengan grup Jiahua. Sampah, lihat itu. Sekarang orang penting mendekati grup Jiahua. Semua ini adalah berkat Lu Zichen. Hal kecil seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Di masa depan, kita akan bekerja sama dengan lebih banyak tokoh besar, bahkan grup terkenal internasional. Nanti. Blokir grup Shengxi. Bukankah itu cuma soal satu kalimat? Benar. Nanti, aku ingin lihat apakah sampah ini tanpa dukungan. Sombong seperti hari ini. semoga nanti kalian masih bisa tertawa. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Gu. Saya mewakili grup global. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam acara warisan ini. Apa? Dia. Apakah dia itu Tuan Gu? Mana mungkin? Yao Yao. Kamu hidup dengannya 5 tahun. Kamu tidak tahu dia adalah Tuan Gu? Aku. Jadi dia benar-benar Tuan Gu. Habis sudah. Bahkan meskipun aku orang kepercayaan Nyonya tua, posisiku tidak akan selamat. Aku mengerti. Dia cuma perwakilan. Perwakilan. Benar sekali. Dia sudah hidup dari nafkah perempuan selama. Jika dia Tuan Gu, bagaimana Yaya tidak tahu? Pariwa. Ayah angkatku itu menteri grup global. Tidak mungkin dia tidak mengenal Tuan Gu. Aku belum pernah bertemu Tuan Gu. Tapi orang ini pasti bukan Gu Xiao. Tapi, kalau dia pria tak berguna yang mengandalkan orang lain, mengapa bisa mewakili grup global di panggung? Dia punya hubungan dekat dengan Lin Kiki, selain rekomendasi dari Lin Kiki. Apa lagi yang dia punya? Untuk mewakili grup global? Hampir aku dibodohi lagi oleh kecil ini. Si kecil. Selama aku di sini, jangan harap kau bisa bangkit lagi. Nyonya besar. Perwakilan Anda tunjuk ini. Ambisinya tidak kecil, ya. Kamu siapa? Nyonya besar, ini Tong Yao, pendiri grup Jiahua. Perusahaan ini memiliki potensi besar. Saya sedang ingin mengusulkan ke Tuan Muda. Tong Ya. Nyonya besar. Kenapa Anda? Aku tahu kamu. Ya Tuhan, tidak menyangka Nyonya besar mengenali saya. Pembukaan dari Tuan Muda. Pasti harus saya yang menang. Terima kasih, Nyonya besar, atas jika Tuan Muda bekerja sama dengan grup Jiahua. Saya jamin tidak akan mengecewakan Anda. Nyonya besar menghargainya. Pembukaan ini. Sepertinya kita tidak punya kesempatan. Menteri Chen benar-benar orang kepercayaan Nyonya besar. Satu kalimatnya bisa menentukan pilihan. Aku tidak mengundangmu. Bagaimana kamu bisa masuk? Menjawab pertanyaan Anda, Nyonya besar, saya dibawa masuk Menteri Chen. Menteri Chen? Kenapa membawa mereka ke rapat pewarisan ini? Nyonya besar sebagai orang terkaya di Huaguo adalah sosok yang terhormat. Mengingat nama Tong Yao saja sudah menunjukkan bahwa Anda sangat memperhatikannya. Nyonya besar, ini ulah benda kecil ini dan Lin Kiki yang diam-diam bergerak. Dengan sengaja tidak membiarkan Tong Yao ikut dalam rapat pewarisan. Untung saja saya datang tepat waktu. Kalau tidak Anda tidak akan bisa bertemu Tong Yao. Benar sekali, Nyonya besar. Kali ini ayah baptis berjasa besar. Dia menyerahkan undangan langsung kepada Nona Tong. Tapi setuju memberikan kesempatan besar ini kepada grup Jiahua. Adapun perwakilan yang ditunjuk. Berniat buruk dan nekat sekali hingga berani menyamar sebagai Tuan Muda. Anda bilang dia menyamar jadi anak saya?
Tepat sekali, Nyonya Besar. Dia adalah mantan suami saya. Saya sangat mengenalnya. Dia selain cuci baju masak, nggak bisa apa-apa. Aku bisa jadi saksi soal ini. Selama 5 tahun menikah, semua pengeluaran rumah ditanggung sama Yao Yao. Dia benar-benar pria yang cuma makan hasil kerja istri. Bu, maafkan aku. Sudah buat ibu malu. Seharusnya dulu aku dengan nasihat ibu untuk pisah sama Tong Yao. Lin Cici wanita Castle. Demi dapetin keberuntungan awal, dia bantu si petundang bikin dokumen palsu untuk menyingkirkan pesaing. Berani mengaku quand rapapuarizon tuan muda. Orang-orang. Lempar mereka keluar sekarang. Nyonya Besar, jika Lin kian-kian berani menyamar sebagai tuan muda hari ini, besok dia berani mengincar posisi Anda. Hanya dengan sepatah kata dari Anda, saya akan segera mencari orang untuk mengusir mereka dan melarang mereka kembali ke ibu kota selamanya. Lin Qianqian. Sekarang posisiku di grup global sudah berbeda. Dengan apa kau berani melawan aku? Anakku. Dari awal aku sudah bilang, si Tong Yao ini, dia punya perilaku yang tidak baik, tapi kamu tetap bersikeras untuk menikahinya. Apa? Anak laki-laki? Nyonya tua. Anda pasti salah orang. Bagaimana dia bisa jadi anak laki-laki Anda? Benar, Nyonya tua. Dia itu cuma pria yang sepenuhnya bergantung pada wanita. Bagaimana mungkin? Dia adalah tuan muda keluarga Lu? Pukul mulutnya. Dia anakku. Apa aku bisa salah kenal orang? Dia benar-benar Gu Shao. Bagaimana bisa begini? Habis sudah. Semua berakhir. Ayah angkat. Apa yang terjadi? Kamu seorang menteri? Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak tahu tuan muda Gu siapa? Tuan muda sudah lima tahun tidak pulang. Bagaimana mungkin saya mengenali tuan muda? Nyonya Besar. Saya keblinger hingga tidak mengenali tuan muda. Maafkan saya. Chen Tao, saya memang sangat menghargai kemampuanmu. Tapi saya lebih menghargai karakter seseorang. Bawa pergi pengkhianat ini. Lempar dia keluar. Jangan pernah izinkan dia masuk ke ibu kota lagi. Nyonya tua, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Tidak, Nyonya tua. Adapun untukmu, aku bisa membuat grup Jiahua go public. Aku bisa menarik semuanya kembali. Mulai sekarang, grup Yahua dihapus dari nama di Tiongkok. Kau membuat grup Jiahua Go public. Apa maksudnya? Kamu pikir, Benarkah itu Lu? yang membantu grup Jiahua bangkit? Kalau bukan karena Tuan Gu diam-diam membantu, apa grup Jiahua bisa go public? Dan kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Lu Zichen. Kamu bohong padaku. Kamu bilang ini hasil kerjamu? Mana mungkin aku menipumu? Kalau mau salahkan, salahkan saja Gumo. Dia jelas anak orang terkaya. Tapi sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia sengaja membuatmu malu. Gumo. Ternyata dari awal, tujuanmu hanya ingin mempermalukan. Kalau tidak, Kenapa menyembunyikannya begitu lama? Aku tidak memberitahumu identitasku. Takut kamu rendah diri tahu siapa aku. Jadi kupikir setelah menikah baru kuberitahu. Tapi sudah 5 tahun menikah, kamu masih belum kasih tahu aku. Kalau aku langsung kasih tahu, kamu pasti nggak percaya. Aku pikir tiap tahun ajak kamu ketemu ibuku. Biar pelan-pelan kasih tahu dan kamu bisa terima siapa aku. Tapi kamu cari alasan untuk menghindar dan nolak. Padahal sebenarnya, tapi malah makan malam reuni dengan keluarga Lu Zichen. Gumo. Aku salah. Aku mohon maafkan aku. Kamu pasti masih mencintaiku, kan? Tong Yao. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Nah, Tidak memberitahunya identitas keputusan yang benar. Kalau tidak, rencananya pasti akan menyasar grup global kita. Sudah cukup. Drama ini harus segera berakhir. Bawa mereka pergi. Gumo, maafkan aku. Gumo, maafkan aku. Gumo.
Barusan hanya insiden kecil saja. Maaf telah mempermalukan kalian semua. Tapi tenang saja semuanya. Karena ini adalah mitra bisnis yang dipilih oleh putra saya, tentu tidak akan ada hal-hal tersembunyi. Pak Wang, kumohon, beri satu kesempatan lagi. Kerja sama kita sebelumnya lancar. Mengapa tiba-tiba dibatalkan? Hanya karena menghormati Tuan Gu. Apa kamu pikir aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu? Pak Zhang, tolong. Tidak bisa membatalkan kerjasama. Kontrak kita belum berakhir. Perusahaan Jiahua dilarang Nyonya Tua. Siapa lagi yang mau Kalau mau salahkan dirimu sendiri yang murahan. Pak Zhang. Apa mungkin perusahaan Jiahua akan hancur seperti ini? Semua orang sudah kelaparan. Sudah jam berapa ini? Masih belum pulang masak? Kamu akhirnya pulang. Tahu jam berapa sekarang? Nggak tahu masak. Anakku nikahin istri malas kayak kamu? Cepat masak sana. Setelah masak, jangan lupa beresin ruangan ini. Sebelum menikah dengan Lu Zichen, kalian gak gini. Sekarang kenapa? Bukannya kamu bilang itu waktu belum menikah. Betul. Sekarang udah menikah. Mencuci baju dan masak itu kerjaan perempuan. Anakku, Tidak akan mencucikan baju atau masak untukmu. Kalian terlalu keterlaluan. Lu Zichen, keluar sini sekarang juga. Berisik banget sih. Pak. Baru bangun tidur langsung diganggu sama kamu. Kalian berdua ternyata bersama. Jangan salah paham, kami berdua. Cuma teman dekat. Lu Zichen. Sudah tidur bersama. Masih bilang cuma teman dekat? Kamu brengsek. Pergi. Dasar wanita jahat. Dulu kamu dan Gumo juga bilang begitu, kan? Lu Zichen. Aku benar-benar mengenalmu sekarang. Kita cerai. Boleh saja. Tapi harta harus dibagi setengah-setengah. Mimpi aja kamu. Itu uangku. Kalian pas nikah ada bikin perjanjian harta sebelum nikah enggak? Oh, Aku paham sekarang. ternyata kalian sudah bersama lama. Semua untuk menipu harta warisanku. Nak, ayahmu benar-benar bajingan. Dia sudah bersama wanita jalang itu. Semua ini adalah karmanya. Benar-benar karma. Mau uang? Kasih tahu kalian. Mimpi saja. Perusahaan sudah bangkrut, bahkan rumah ini pun juga akan disita oleh bank. Rencana kalian gagal total. Apa? Hahaha. Berdasarkan peraturan terkait, kami akan menyegel villa ini. Wanita kecil ini membuat kami tidak mendapatkan sepeser pun. Membuang-buang waktu kami. Nak, ayo pergi ke grup Jiahua. Bawa semua yang bisa dibawa. Pergi. Ternyata selama ini yang sungguh-sungguh baik padaku hanya Gumo. Lu Zichen terlilit hutang judi. Istri dan anaknya dijadikan, orang tuanya dipaksa hingga meninggal. Semua ini adalah karma yang pantas untuknya. Terima kasih. Orang baik pasti mendapat balasan baik.
Sayang, kamu benar-benar baik hati. Suara ini dulu tidak buta hati dan pikiran. Sekarang yang hidup bahagia dengan Gumo adalah aku. Gumo, maafkan aku. Aku salah.